Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Ilmu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dilimpahkan rezeki yang turah-turah, amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya mau share lagi resep jualan saya teman-teman, yaitu bolu kukus pisang. Dan alhamdulillah saya lagi terima pesanan untuk snack box ya teman-teman, sebanyak 50 buah. Bagaimana cara buat dan apa saja bahannya? Kita langsung simak videonya sampai selesai. Bahan yang pertama, saya sudah siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram. Untuk bahan berikutnya saya sudah siapkan 125 gram gula pasir. Kalau teman-teman suka manis silahkan ditambah menjadi 130 gram. Selanjutnya ada 250 gram pisang Ambon setara dengan 5-6 buah pisang Ambon ya teman-teman. Saya pilih pisang Ambon karena nanti hasilnya itu lebih wangi dan berseratnya cantik teman-teman. Lalu selanjutnya ada 2 butir telur utuh, setengah sendok teh garam, dan ada baking powder juga. Untuk baking powder saya menggunakan setengah sendok teh, dan untuk baking sodanya juga sama ya teman-teman, setengah sendok teh. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu melumatkan si pisang Ambonnya ya teman-teman. Untuk melumatkannya cukup menggunakan garpu seperti ini saja. Setelah pisangnya lumat seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah seperti ini ya teman-teman. Pecahkan 2 butir telur. Lalu tuangkan juga gula pasirnya. Lalu kocok telur dan gulanya. Saya mengocoknya menggunakan whisker ya teman-teman, jadi tidak menggunakan mixer. Buat teman-teman yang tidak punya mixer, ini bisa jadi solusi bikin bolu tetap cantik walaupun tanpa mixer ya teman-teman. Tapi tentu saja ya teman-teman, gulanya tidak akan larut sempurna seperti kita menggunakan mixer. Dan kalau dikocok menggunakan whisker sampai gulanya larut itu lumayan cukup lama dan pegel ya teman-teman. Bisa dilihat hasilnya masih ada buliran gulanya ya teman-teman. Tapi tenang aja ya teman-teman, nanti saya kasih tipsnya bagaimana caranya agar si gulanya cepat larut tanpa kita pegel mengocoknya teman-teman. Kita lanjut aja ke step berikutnya ya teman-teman. Masukkan pisang yang sudah kita lumatkan tadi, kita aduk rata seperti ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara yang sedikit mengganggu, karena saya dubbingnya ini sambil ngasuh teman-teman. Jadi lumayan sulit untuk dikondisikan ya teman-teman si bocil ini. Nggak apa-apa ya. Tuh kan, kedengeran lagi. Oke nih, kita langsung lanjut ke videonya aja ya teman-teman. Kita abaikan suara si bocil. Ini sudah larut, sudah tercampur rata maksudnya. Kita langsung aja masukkan tepung terigunya. Sekalian juga masukkan garam, soda kue, dan baking powdernya ya teman-teman. Setelah itu kita saring. Setelah bahan keringnya selesai disaring, kita aduk balik. Teknik aduk balik ini agar si tepung terigunya tercampur rata ya teman-teman, tidak ada endapan tepung terigu di bawah adonan. Setelah tepung terigunya teraduk rata seperti ini, tidak ada lagi endapan tepung terigu di dasar adonan ya teman-teman. Nah ini selanjutnya saya mau tuangkan minyak goreng 100 ml. Tadi lupa nggak saya sebutkan ya teman-teman. Lalu kita aduk balik kembali, jangan sampai ada endapan minyak goreng di dasar adonan ya teman-teman, karena ini salah satu faktor bolu kukus kita itu tidak mengembang dengan sempurna teman-teman. Dan ini bahannya sudah tercampur rata semuanya ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi endapan tepung terigu maupun minyak goreng di dasar adonan. Dan akan saya biarkan atau saya istirahatkan adonannya selama 30 menit ya teman-teman. Dan ini cara saya melarutkan gula pasirnya secara alami ya teman-teman.
Kenapa nggak langsung dikukus aja teh? Nah ini dia teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, kalau misalkan habis ngadon terus langsung dikukus, itu hasilnya bakalan bantat teman-teman. Dan kalau saya pelajari mungkin kemungkinan besar ya teman-teman, gulanya itu belum larut dengan sempurna. Nah pada saat itu saya tidak sengaja saya biarkan dulu si ininya ya teman-teman, si adonannya lumayan lama juga, kurang lebih 30 menit. Ternyata pada saat saya kukus itu hasilnya bagus teman-teman. Tapi ini kembali lagi ke teman-teman semua ya, kalau misalkan pengalamannya sama dengan pengalaman saya, boleh deh cara ini digunakan. Tapi kalaupun tidak mengalami hal yang sama dengan saya, boleh langsung dikukus aja ya teman-teman. Lanjut kita ke tahap berikutnya. Adonannya sudah di resting atau diistirahatkan selama 30 menit. Sekarang saya mau langsung kukus aja ya teman-teman. Sebelumnya saya oles tipis dulu si cetakannya menggunakan minyak goreng seperti ini. Lalu akan saya tuangkan adonan sebanyak kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman. Jangan terlalu full karena nanti hasilnya itu akan mengembang teman-teman, si bolu kukusnya. Dan jangan lupa kalau sudah diisi ke cetakan, kita hentak-hentakan dulu si adonannya agar rata ya teman-teman, atau tidak ada udara yang terjebak di bawah dasar cetakan. Setelah terisi semua ke dalam cetakan, saya akan langsung kukus ya teman-teman. Dan ini sebelumnya sudah saya panaskan dulu kukusannya. Untuk mengukusnya ini saya tumpuk aja cetakannya ya teman-teman, karena kukusan saya ini ukurannya nggak terlalu besar. Kalau teman-teman punya kukusan kelakat itu jauh lebih bagus ya teman-teman, karena sekali ngukus kita bisa muat di 20 sampai 30 pieces ya teman-teman. Dan ini dia sudah selesai saya tata cetakannya. Saya langsung akan kukus selama 20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit saya kukus, ini hasilnya alhamdulillah ya teman-teman. Bolu kukusnya mengembang dengan sempurna, menul-menul, nggak bantat. Saya mau langsung angkat aja kue bolunya dari kukusan. Dan ini bolu kukusnya udah agak dingin ya teman-teman. Akan saya keluarkan dari cetakan. Untuk mengeluarkannya cukup mudah ya teman-teman. Tinggal kita tekan-tekan sedikit cetakannya, lalu si bolunya akan keluar dengan sendirinya. Sangat mudah. Dan ini contohnya ya teman-teman. Bisa dilihat hasilnya. Ini nggak bantat ya teman-teman. Dan hasilnya pun sangat bagus. Saya mau lanjut ngukus ya teman-teman sampai semua adonannya habis. Dan ini hasilnya ya teman-teman, setelah saya kukus semua. Untuk satu resep ini menghasilkan 15 buah untuk cetakan 7 kali 5 cm bunga sakura ya teman-teman. Jadi untuk total bolu 50 pieces itu saya mengulangi dari resep itu sebanyak kurang lebih 4 kali ya teman-teman. Tapi enggak 50 pas ya teman-teman, ada lebihannya sekitar 10 buah untuk diicip, lumayan ya. Dan karena ini kan untuk snack box, jadi saya kemasannya itu menggunakan mika ya teman-teman. Untuk ukuran mikanya saya lupa 6C atau 7C gitu, kalau nggak salah 6C deh, yang agak besar gitu ya teman-teman. Nanti saya spill deh di description box. Dan untuk kemasannya seperti ini aja, dialasi dengan paper cup, lalu menggunakan mika. Dan biar tambah cantik, saya menggunakan stiker thank you juga gitu ya teman-teman.
Dan ini setelah semuanya selesai saya packing, saya sudah taruh di boxnya ya teman-teman. Kurang lebih penataannya seperti ini saja. Untuk satu box ini saya hargakan 7.000 ya teman-teman. Dan ini ada risolnya juga. Saya bikin risol juga teman-teman untuk isian snack boxnya. Dan ini sekilas keriuhan saya dengan suami pada saat packing ya teman-teman. Ini tuh posisinya subuh jam 4 ya teman-teman. Dan untuk snack boxnya mau diambil oleh customer itu jam 5 pagi. Jadi kita lumayan agak ngebut ya, takutnya nggak keburu gitu teman-teman. Alhamdulillah ini sudah selesai dan siap untuk dijemput oleh customer ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dukung terus channel Mumanis dengan cara like, comment, and subscribe. Serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.